Good morning everybody, how are you? I'm fine. Haleluya, hari ini kakak fine. Bagaimana dengan kalian? Puji Tuhan, kalian juga fine. Papa mama juga fine. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan kakak mau hari ini adik-adik semua harus lebih sungguh-sungguh saat bernyanyi memuji Tuhan, saat mendengar firman Tuhan. Papa mama tolong diperhatikan ya, supaya adik-adik semua sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan hari ini kalian boleh memakai gerakan bebas. Kalau yang masih ingat waktu kita di sekolah minggu, ikutin gerakan itu. Tapi kalau lupa, nggak apa-apa, gerakannya bebas. Kenapa? Karena hari ini kakak mau mengajak kalian bernyanyi sambil bermain gitar. Jadi kakak tidak bisa ikut bergerak bersama kalian. Siap ya? Kita mau memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Semuanya lipat tangan, adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk nafas hidup. Kami masih bergerak untuk memuji Tuhan. Kami masih bergerak untuk menyenangkan Tuhan. Berkatilah ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik sekarang kalian boleh bangkit berdiri semuanya. Kita mau bernyanyi, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, semuanya bahagia, semuanya gembira. Kenapa? Karena Papa cinta Yesus, karena Mama cinta Yesus. Adik-adik, iya cinta Yesus juga. Kakak juga cinta Yesus. Karena itu keluarga kita bahagia. Ada Tuhan Yesus dalam keluarga kita. Yuk kita bersama-sama, Yesus di dalam rumahku. Nyanyikan lagu ini ya pakai gerakan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Lagi, Yesus
Kalian coba perhatikan papa. Lihat, papanya ada kumisnya enggak? Kalau ada kumisnya gerakannya pegang hidungnya gini. Nah, kalau papanya ada jenggotnya boleh dipegang jenggotnya. Kalau mama cantik ya. Mama pura-puranya kita pakai bedak. Oke? Papa cinta Yesus, sungguh senang-senangnya. Mama cinta Yesus, sungguh indah-indahnya. Saya cinta Yesus, sungguh manis lawange. Keluargaku bahagia. Siap ya? Yuk semuanya pakai gerakan. Keluarga kita bahagia. Oke adik-adik, sekarang semuanya boleh duduk kembali. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian, ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan. Pimpin doa, kalian berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami, tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Berkati firman-Mu supaya tertanam, bertumbuh subur, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih ada yang berdiri? Silahkan duduk. Adik-adik, kakak membawa kertas. Kalian tahu nggak kertas apa ini ya? Warnanya pink, ada gambarnya hati.
Wah, kira-kira apa ya? Di dalamnya juga ada gambarnya adik-adik. 1, 2, 3. Wah, bagus sekali. Kira-kira ini apa ya? Betul, ini kartu undangan. Undangan pernikahan. Siapa yang pernah ikut papa mama pergi ke pesta pernikahan? Yeay, semuanya sudah pernah. Gimana rasanya kalau pergi ke pernikahan? Senang ya, karena di sana ketemu banyak teman-teman dan semuanya pakai baju yang bagus, dandan yang rapi. Wah, pokoknya sangat senang sekali. Apalagi lihat ruangannya dihias sangat bagus. Karena bagusnya sampai hampir semua orang pingin foto. Cekrek, cekrek, cekrek. Iya, siapa yang suka begitu? Kakak juga pernah. Nah, adik-adik, selain itu ada apa lagi di pesta pernikahan? Betul, makanannya enak-enak, sedap-sedap, dan makanannya banyak sekali. Saking banyaknya sampai kita bingung. Aduh, mau makan apa dulu ya? Kita ngelihat ke sana. Wah, nanti dulu. Makan yang lain dulu, lihat yang lain. Apa ya? Wah, saking banyaknya sampai bingung. Dan suatu hari waktu di pesta pernikahan, kakak pernah lihat seseorang. Dia ambil makanan adik-adik. Dalam piringnya itu banyak sekali. Wah, banyak banget diambilnya. Kemudian ada juga yang mengambil es krim. Wah, banyak juga ngambilnya. Sampai Kais nggak kebagian. Nggak apa-apa sih, cuma karena sayang aja. Kakak tadi lihat orang yang ambil makanan banyak ternyata tidak dihabiskan. Dan yang ambil es krim banyak pun tidak dihabiskan adik-adik. Mereka simpan di bawah meja. Nah, sayang sekali ya, berkat Tuhan dibuang-buang. Kasihan juga yang punya pesta. Itu kan merugikan orang lain. Tapi anak-anak Tuhan tidak seperti itu ya. Kalau kita makan, ambil secukupnya. Kalau kurang, boleh tambah lagi. Jangan ambil banyak lalu tidak dimakan. Kan sayang. Ingat, banyak orang masih kelaparan. Banyak orang belum menikmati makanan seperti yang kita makan. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga diceritakan bahwa Tuhan Yesus juga diundang ke pesta pernikahan. Tuhan Yesus bersama ibunya Maria dan juga murid-muridnya, semuanya diundang ke pesta pernikahan. Wah, suasana pernikahan sangat senang, sangat gembira. Semua orang bernyanyi, bergembira, tertawa, bahkan mereka bercanda. Kemudian mereka menari-nari dan mendengar musik yang bagus. Wah, pengantinnya senang, tamu-tamunya juga ikut senang. Semuanya gembira, semuanya bahagia. Wah, tentu saja di tempat pernikahan itu semuanya senang, semuanya gembira. Tapi adik-adik, ternyata di ruangan lain di sebelahnya, yaitu di dapur, terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena beberapa pelayan bingung. Mereka jalan ke sana, mereka jalan kemari, mereka pusing. Kenapa ya? Ternyata mereka berbisik-bisik satu dengan yang lain. Mereka bilang seperti ini. Wah, bagaimana ini ya? Persediaannya sudah habis. Tamu-tamu masih banyak. Bagaimana ini ya? Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata mereka kehabisan air minum, yaitu air anggur. Adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus, air anggur adalah minuman utama dalam pesta pernikahan. Air anggur juga gambaran sebagai sebuah suasana bahagia, suasana sukacita, suasana gembira. Bagaimana kalau air anggur habis? Wah, tentu itu sangat menakutkan dan itu sangat memalukan buat keluarga
pengantin dan semua keluarganya, dan pasti mereka akan jadi percakapan orang-orang. Wah, masa kita ke sana minumannya habis? Ada lagi yang pernah ke pesta, masa makanannya habis? Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, makanya kakak tahu setiap orang yang akan menikah biasanya mereka bersama-sama duduk dengan pasangan mereka dan keluarga mereka. Mereka membicarakan berapa banyak makanan yang akan dipesan, berapa piring, berapa minuman yang akan disiapkan. Kemudian juga mereka harus menghitung dengan baik tamu-tamu yang akan diundang, berapa banyak. Jadi biasanya makanan dan minuman itu disiapkan jauh lebih banyak dari tamu yang diundang supaya tidak terjadi masalah. Nah, adik-adik, ternyata di pesta pernikahan itu ketika Tuhan Yesus datang ke sana terjadi masalah. Para pelayan kebingungan, terjadi kepanikan. Di ruangan yang satu orang-orang senang, sukacita, tapi di ruangan yang satu, wah, kasihan para pelayan bingung. Tetapi Ibu Maria, yaitu ibu Tuhan Yesus, datang dan melihat itu, dia kasihan. Maria ingin membantu mereka. Maka Maria datang dan bicara kepada Tuhan Yesus. Maria bilang kepada Tuhan Yesus, "Yesus, mereka kehabisan air anggur." Dan Tuhan Yesus menjawab kepada mamahnya, kepada ibunya. Katanya, "Saatku belum tiba, Ibu." Artinya Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus harus membantu mereka, Tuhan Yesus harus menolong mereka. Tetapi semua yang dilakukan Tuhan Yesus harus sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Setelah itu Tuhan Yesus mulai melakukan apa yang Bapa perintahkan, karena Tuhan Yesus ingin menolong pesta pernikahan. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan pesta pernikahan supaya berjalan dengan baik. Dan kemudian Ibu Maria datang kepada pelayan dan Ibu Maria berkata kepada mereka, "Hai pelayan, nanti kalau Yesus berkata sesuatu dan menyuruh kalian melakukan sesuatu, kalian lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh dan kalian jangan sampai membantah. Kalian harus taat dan menuruti apapun yang Tuhan mau." Nah, Tuhan Yesus mau melakukan apa ya? Ibu Maria sudah memberi nasihat kepada para pelayan. Apa jawabnya? "Baik Ibu Maria, kami akan melakukannya." Jadi para pelayan kemudian mereka bersiap-siap. Kira-kira apa yang akan dilakukan, apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan adik-adik, Tuhan Yesus pun datang. Tuhan Yesus menghampiri para pelayan dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang kalian isilah semua tempayan dengan air bersih." Maka semua pelayan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka mengambil air adik-adik dan mereka mulai mengisi setiap tempat tempayan yang disiapkan dengan air putih, dengan air bersih tentunya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus bilang kepada para pelayan, "Sekarang kalian harus memberikannya, cedoklah, kalian harus memberikan kepada pemimpin pesta." Dan mereka melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian mereka dengan deg-degan adik-adik, wah, gimana ya, saya harus bawa air ini kepada pemimpin pesta. Nanti apa yang terjadi? Saya bisa dimarahin. Tapi kata Ibu Maria, saya harus taat. Maka pelayan-pelayan itu taat. Mereka datang kepada pemimpin pesta. Sebelumnya mereka membawa airnya kepada pemimpin pesta, adik-adik. Dan ketika itu pemimpin pesta meminumnya. Enak sekali. Wah,
Pemimpin pesta sangat gembira. Kemudian pemimpin pesta datang kepada mempelai laki-laki dan dia berkata, "Wah, kamu sangat hebat. Saya biasa memimpin pesta di setiap pernikahan, tetapi seringkali orang menghidangkan anggur itu yang bagus dulu. Kemudian kalau udah mau selesai pesta yang kurang baik. Tetapi dari awal sampai sekarang semua anggur sangat enak. Wah, ini enak sekali." Kemudian mempelai pria juga mencicipinya. Iya, betul. Air anggurnya sangat enak. Adik-adik, pemimpin pesta tidak tahu bahwa sebenarnya ada masalah sebelumnya. Pengantinnya juga nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menyelamatkan pesta pernikahan mereka. Tuhan Yesus membuat air biasa menjadi air anggur supaya sukacita tetap ada di dalam pesta itu. Dan Tuhan Yesus mau setiap keluarga, setiap rumah tangga ada Yesus di dalam hidup mereka, karena Tuhan Yesuslah yang memberikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Kalaupun ada masalah, pasti Tuhan Yesus juga menolong dan memberikan jawaban dan memberikan jalan keluar. Karena itu adik-adik kita bersyukur kalau kalian dan papa dan mama sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa buat teman-teman yang punya orang tua belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus juga hadir dalam rumah mereka. Nah, seperti Tuhan Yesus menyelamatkan pesta pernikahan di Kana, Galilea, Tuhan Yesus juga menyelamatkan setiap keluarga kita. Anak-anak yang suka melawan orang tua, Tuhan Yesus menginginkan kita semua taat, hormat, mengasihi orang tua. Tuhan Yesus ingin papa, mama hidup saling mengasihi, saling menghormati, semuanya hidup dalam rukun, dalam kasih Tuhan, supaya Tuhan Yesus dimuliakan lewat kehidupan kita. Nah, seperti Tuhan Yesus menyelamatkan keluarga mempelai, keluarga pengantin, pesta itu berjalan dengan baik. Tadi kita lihat apa rahasianya? Karena ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama dari Ibu Maria, dari Tuhan Yesus, dan juga dari para pelayan. Apa saja adik-adik? Tuhan Yesus memberikan hadiah spesial. Hadiah spesialnya yaitu air diubah menjadi anggur. Pesta pernikahan mungkin sudah bawa kado, mungkin sudah bawa angpau, tapi ada hadiah yang tidak terduga yang Tuhan berikan. Nah, syaratnya adalah percaya. Hadiah kejutan dari Tuhan Yesus ada syaratnya, yaitu percaya. Ibu Maria percaya kepada Tuhan Yesus karena Ibu Maria itu mengenal bagaimana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa melakukan segalanya. Karena hubungan yang baik antara Ibu Maria dan Tuhan Yesus dan juga ayahnya, mereka sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, adik-adik, kita belajar untuk taat. Nah, yang pertama taat. Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga. Ketika Bapa di surga berbicara, lakukan ini, Tuhan lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tadi Ibu Maria pengennya cepet-cepet, tapi Tuhan Yesus bilang, ada apa Ibu? Saatku belum tiba. Mau apa Ibu? Saatku belum tiba. Tuhan Yesus lebih tahu
waktu yang tepat, saat yang tepat untuk berbuat sesuatu yang tepat, dan itu yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga, dan Tuhan Yesus pun melakukan keajaiban. Dan yang kedua, kita belajar ketaatan dari siapa? Dari para pelayan. Para pelayan taat ketika mereka disuruh untuk mendengar dan melakukan apa saja yang Tuhan suruh. Begitu pesan Ibu Maria. Mereka taat dan melakukannya, maka hadiah kejutan dari Tuhan Yesus pun terjadi. Dan yang ketiga, adik-adik, ada sikap hati yang peduli. Ibu Maria sangat peduli dengan pesta pernikahan itu. Dia tidak ingin pesta pernikahan sahabatnya rusak dan kacau. Wah, nanti jadi pembicaraan. Kasihan sekali sahabatku. Jadi dia sangat peduli. Tetapi bukan sama sahabatnya saja. Kita harus peduli dengan semua orang. Tidak boleh pilih-pilih. Kalau kita bisa membantu seseorang, bantulah dengan sukacita. Ibu Maria sangat peduli supaya pesta dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan sikap pelayan juga peduli. Mereka bertanggung jawab, mereka melakukan bagiannya. Kalaupun mereka tadinya takut, wah nanti bagaimana ya? Tapi karena mereka taat, mereka percaya apa yang dikatakan Ibu Maria, dan mereka punya hati yang peduli, maka mereka membantu pesta pernikahan dapat berjalan dengan baik. Wah, semuanya sangat gembira, semua sangat senang, dan pengantinnya dipuji-puji. Wah, luar biasa, kata pemimpin pesta. Dan juga tamu-tamu semuanya sangat senang. Akhirnya pesta berakhir happy ending. Semuanya gembira, semua senang. Nah, Tuhan Yesus itu memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, adik-adik. Kadang kita tidak berpikir tentang sesuatu, Tuhan Yesus sediakan. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita inginkan, yang tidak pernah muncul dalam hati, Tuhan tahu kita butuh, Tuhan kasih buat kita. Contohnya, matahari bersinar setiap hari, tidak pernah terlambat. Tuhan juga kadang memberikan air hujan supaya kita juga menikmati. Air hujan menyejukkan. Nah, itu hal-hal yang selalu Tuhan lakukan tanpa kita minta. Tuhan juga berikan bintang dan bulan dan keindahan alam ini. Tuhan Yesus memberikan bahkan semua yang tidak kita pikirkan. Karena itu kita harus percaya Tuhan Yesus menyediakan apa yang kita perlukan. Sekarang apa yang adik-adik perlukan? Ada yang sakit? Berdoa sungguh-sungguh, makan yang cukup, minum obat, istirahat, berdoa, Tuhan menyembuhkan. Adik-adik punya kesulitan dalam belajar? Kalian berdoa, Tuhan Yesus pasti menolong kalian. Belajarnya dapat dilakukan dengan baik dan hasilnya dengan baik karena Tuhan Yesus menolong. Apalagi dalam bergaul gak punya teman. Kalau itu kita harus melihat diri kita. Mungkin kita terlalu pendiam. Coba belajar supaya kita berteman dengan semua orang. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini, Tuhan bilang bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ingat ya, jika firman-Ku tinggal di dalam kamu, firman-Ku ada di dalam hidupmu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, kamu akan menerimanya. Asal hidup kita juga tinggal di dalam Tuhan. Ingat ya, pokok anggur yang benar, kita hidup di dalam Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Dan Tuhan menyediakan semua keperluan kita. Ingat ya, keperluan kita bukan keinginan. Nah, ayat hafalan kita nih adik-adik. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat
Yuk katakan 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kakak mau kalian baca sendiri. Suaranya yang lebih keras. 1, 2, 3. Filipi. Allahku segala keperluanmu, kekayaan dalam Kristus Yesus. Nah, Tuhan Yesus pasti memberikan semua yang kita perlukan. Yuk kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk papa dan mama yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati papa dan mama supaya tetap saling mengasihi, saling menghormati. Dan Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak, kami mau menjadi anak yang taat, dengar-dengaran nasihat orang tua, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati keluarga kami Tuhan, berikan terus sukacita, damai sejahtera, kerukunan, saling mengasihi dalam keluarga kami, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat keluarga kami. Adik-adik, sekarang kita mau katakan bersama-sama. Kakak mau kita katakan Salam Indonesia, Shalom Indonesia. Ya, kita katakan bersama-sama 3 kali ya. 1, 2, 3. Shalom Indonesia, Salam Indonesia, Shalom Indonesia. Kita berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa untuk bangsa Indonesia. Shalom dan damai sejahtera atas Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden, semua beserta dengan keluarganya. Tuhan Yesus, Engkau melindungi mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang baik, keputusan yang benar, sesuai dengan pimpinan Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan. Berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan ketenangan. Tuhan Yesus, kami juga tetap berdoa untuk para medis. Kami berdoa untuk tim medis, untuk para dokter, untuk suster, perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, cleaning service, bahkan sopir-sopir ambulan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka semua. Tuhan Yesus melindungi mereka semua. Berikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita untuk mereka. Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan untuk orang-orang yang sakit, baik yang terkena COVID-19 maupun yang sakit karena penyakit lain. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kami berdoa juga untuk seluruh gereja di dunia ini. Tuhan Yesus, berikan kesatuan hati supaya anak-anak Tuhan tetap bersatu hati, memuji menyembah Tuhan dan setia kepada Tuhan. Berkati gembala sidang, berkati pendeta-pendeta, berkati para penginjil, berkati guru-guru sekolah minggu, dan berkati semua anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia.
Tuhan Yesus, Engkau memberkati teman-teman kami yang sampai hari ini mereka tidak dapat beribadah online karena keterbatasan fasilitas. Tuhan Yesus, Engkau tetap memberkati mereka, Engkau menolong keluarga mereka, tetap menjadi rumah doa, tetap menjadi tempat ibadah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaktian hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik, sangat luar biasa buat kita adik-adik. Nah adik-adik, kalian tahu nggak berapa jumlah tempayan yang harus diisi oleh para pelayan? Kakak kasih tahu ya. Kalau yang sudah tahu, kasih tahu sama adiknya, sama kakaknya. Tapi kalau ada yang nggak tahu, kakak kasih tahu nih. Jumlahnya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tempayan yang diisi air bersih. Dan itulah air yang diubah Tuhan Yesus menjadi air anggur. Dan kegiatan kita, kreativitas kita hari ini adalah membuat tempayan. Wah, gimana caranya membuat tempayan? Susah nggak? Nggak susah adik-adik. Nah, siapkan kertas 1 lembar. Kemudian adik-adik lipat menjadi 2 seperti ini. Nah, kemudian adik-adik tekan-tekan supaya ada garisnya. Ya, nah sudah. Sekarang dibuka adik-adik. Tuh kan ada garis tengah. Kemudian yang pinggir ini kita lipat ke tengah. Ketemu di tengah pas garis. Ini juga ketemu di tengah pas garis. Ditekan-tekan supaya ada lipatannya. Nah, di lipatan ini adik-adik, nanti kalian tekan dan kalian mulai menggambar. Wah, gambar apa? Gambar tempayan. Sebisa kalian saja ya. Kalau tidak bisa, Papa, Mama, tolong ya dibantu. Jangan dibiarkan adik-adik bingung. Nah, begini gambarnya adik-adik. Nah, pas di tengah, gambar tempayannya bukan 6, tapi 1 saja. Setelah gambar tempayan seperti ini adik-adik, di tengah ya. Jadi ditekan supaya nyambung gambarnya. Dibuka, di tengahnya kita bikin gambar lagi. 1, 2, 3. Gambar apa ini? Gelas. Nah, gambar gelas di luar tempayan, di dalam gelas. Kalau adik-adik mau hias gelasnya boleh, mau pakai gambar aja apa aja boleh. Setelah selesai seperti ini adik-adik mulai warnain seperti punya kakak. Nih, kakak punya sudah jadi. Ya, bikin tempayan, dikasih tulisan depannya ya. Mujizat air biasa. Loh, mujizat air biasa? Kita buka di dalamnya. 1, 2, 3. Wah, ada cangkir yang cantik. Jadi adik-adik boleh gambar gelas atau boleh gambar cangkir. Nah, setelah itu gambar di dalamnya ditulisin menjadi air anggur. Kalau dibuka ceritanya seperti ini. Air mujizat air biasa menjadi air anggur. Nah, air anggur tadi seperti yang kakak punya. Warnanya apa? Warnanya merah ungu. Jadi di sini adik-adik boleh warnain. Nah, cangkirnya diwarnain dengan bagus. Bisa ya, adik-adik tidak perlu cepat-cepat. Nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Yang penting selesai. Dan setelah itu adik-adik di belakangnya adik-adik bisa tuliskan 3 hal penting yang kita pelajari hari ini. Apa saja tadi? Iya, percaya, taat dan peduli. Kemudian di bawahnya di sini atau di sini boleh ditulis nama adik-adik. Jadi ini namanya
kartu cerita. Adik-adik bisa bercerita kepada siapa saja tentang mujizat Tuhan Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan. Jadi dengan kartu cerita ini kita bisa bercerita bahwa Tuhan Yesus selalu menyediakan keperluan kita, bukan hanya menyediakan tetapi memenuhi. Oke, semuanya mengerti ya? Tuhan Yesus berkati kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap makan yang sehat, istirahat yang baik. Jangan main game terus, jangan nonton TV terus, apalagi main TikTok terus-terusan ya. Semuanya ada waktunya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, sukacita, dan jaga hati. Bye-bye. Sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati kita semua.